saya akan melanjutkan telepon kembali yang sesuai dengan topik kita kali ini. Ya, silakan. Halo, halo uang Anda. Halo. Iya, uang Anda, kembali ke uang Anda. Iya, dari mana dan siapa? Ini dari Muara Bungo, Jambi, Mbak. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini masalah pengeluaran lebih besar daripada kemasukan, Mbak. Besar pasak daripada tiang, begitu Pak? Iya. Lalu, Ya. pertanyaannya? Pertanyaannya, pengeluaran malah lebih keluar daripada kemasukan. Oke, baik, itu saja Pak? Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Helmi. Pak Helmi, untuk melakukan satu introspeksi atau untuk melihat apa yang salah di dalam pengelolaan kita, awalnya adalah kita harus melakukan pencatatan tadi. Nah, pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Kalau terjadi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, berarti Bapak harus melihat kembali pos-pos mana yang bisa dihemat. Bila ternyata pos-pos tersebut memang sudah kebutuhan yang sangat tidak bisa dihemat kembali, tidak ada jalan lain, berarti Bapak harus mencari penghasilan tambahan untuk menambah penghasilan Bapak dan untuk menutupi dari lebih besar pengeluaran daripada penerimaan. Karena dengan 1 bulan Bapak mengeluarkan lebih besar daripada misalnya Rp100.000, Bapak dalam 1 tahun kita akan kekurangan sebesar Rp1.200.000, sehingga sangat penting untuk mencukupi dari yang diterima dan yang dikeluarkan. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Helmi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, silakan. Halo uang Anda. Ya, halo uang Anda. Ya. Ya. Dari siapa dan di mana? Dari Pak Mursal. Ya. Di mana? Di Padang. Baik, silakan Pak. Ya. Uang Anda kembali ke tangan Anda. Iya, terima kasih. Ya. Pertanyaannya? Bagaimana kita menahan keinginan sekunder agar uang kita tidak keluar secara cuma-cuma? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya singkat dan padat. Nah, Bapak, penting sekali kita mengetahui kebutuhan kita. Kebutuhan bukan berarti hanya kebutuhan pengeluaran dalam bulanan. Bisa saja terjadi ketika kita harus membeli satu pakaian atau satu barang lainnya. Tetapi jangan lupa, kita harus menganalisa dulu apakah membeli barang itu karena keinginan kita atau memang kita butuhkan. Seringkali kita membeli karena kita suka, karena kita ingin memiliki satu barang, tetapi belum tentu barang itu kita butuhkan di rumah. Sehingga ketika sampai di rumah, kita hanya menggunakannya 1 kali, lalu disimpan kembali. Bahkan bisa jadi tidak pernah dipakai sama sekali. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan Anda. Nah, begitu jawaban dari kami untuk Bapak Muhtar. Semoga jawaban saya bermanfaat. Baik, silakan. Halo uang Anda. Halo. Halo uang Anda. Ya, silakan. Dari mana dan siapa? Ya. Ya, sama Bapak Abo. Ya, dari mana Pak? Dari Cianjur. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, pengantar digimanakan? Bagaimana Pak? Silakan. Ya, macam gini, uang sebesar misalnya mau dikembangkan atau dikemanakan dulu gitu, uang besar itu. Uang besar itu dikemanakan dulu. Baik Bapak, saya sudah menerima pertanyaannya. Nah Bapak tentu, ya terima kasih atas pertanyaannya, saya akan langsung menjawab. Nah Bapak, uang besar itu dikemanakan? Tentunya sebetulnya kita banyak sekali kebutuhan di masa depan yang sangat mungkin Bapak masih bingung naruh uang besar ini karena Bapak belum membuat tujuan-tujuan keuangan. Misalnya Bapak harus mempersiapkan uang untuk pendidikan anak Bapak sampai ke perguruan tinggi, atau Bapak harus mempersiapkan biaya pernikahan anak nantinya, atau juga Bapak harus mempersiapkan untuk pensiun nanti. Nah, ketika kita punya tujuan keuangan, uang besar ini sudah tahu tempatnya akan ditaruh di mana.
Sekarang yang perlu Bapak lakukan adalah membuat tujuan keuangan Bapak, sehingga bila Bapak bisa menerima uang yang cukup besar, Bapak bisa menempatkannya di situ. Demikian jawaban saya untuk Bapak Abu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Sahabat uang Anda, sekarang saya akan membacakan pertanyaan via email. Pertanyaan ini dikirimkan Bapak Petrus di Makassar. Bu Rina, saya mendirikan usaha dengan berhutang pada beberapa teman dan keluarga. Bisa dibilang hutang saya di mana-mana. Sebentar lagi jatuh tempo. Tapi dana yang saya punya tidak sebesar utang saya. Utang yang mana dulu yang harus saya bayar? Pak Petrus, lunasilah hutang yang paling tinggi lebih dulu. Bila Anda masih mempunyai aset yang tidak dipakai atau deposito, jualah aset atau cairkan deposito untuk melunasi hutang Anda. Kiat kedua, bayarlah hutang dengan sebagian tabungan Anda. Namun jangan lupa untuk mempertahankan sebagian tabungan Anda untuk menghadapi kondisi darurat seperti kondisi sakit atau sejenisnya. Dan berikut, gunakan hutang untuk membayar hutang. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat jumlah pokok hutang yang baru tidak lebih banyak daripada hutang yang lama. Dan bunga hutang yang baru tersebut lebih rendah daripada uang yang lama. Selanjutnya, bila Anda punya utang kartu kredit, bayarlah tagihan kartu kredit jauh di atas jumlah minimum untuk menghindari kewajiban membayar bunga berbunga. Dan yang terakhir, jangan menambah utang. Jangan mempunyai kartu kredit baru, dan bila terpaksa, berhentilah sama sekali menggunakan kartu kredit. Demikian jawaban saya untuk Pak Petrus. Semoga Anda bisa segera melunasi hutang-hutang Anda. Nah, sahabat uang Anda, sebelum menutup episode kali ini, saya akan memberikan tips berbelanja secara lebih cerdas. Yang pertama, bila Anda membeli barang di pasar swalayan, usahakan untuk mencocokkan harga yang tercantum di label pada rak dengan mesin pengecek harga. Kadang-kadang harga yang tercantum di label pada rak adalah harga lama yang belum diganti. Bisa jadi harga sebetulnya sudah naik. Mengetahui barang secara pasti sebelum membeli akan mempermudah Anda mengontrol keuangan. Yang kedua, buatlah daftar barang yang akan dibeli beserta jumlahnya. Jangan keluar dari daftar yang Anda bawa. Hindari membeli barang atas keinginan bukan kebutuhan. Dan ketiga, hindari jajan atau makan di luar rumah. Anda bisa berbelanja sebelum atau sesudah waktu makan, sehingga Anda tidak kelaparan dan membeli jajanan untuk mengisi perut Anda. Belanjalah menggunakan uang tunai. Keempat, bagi karyawan atau pekerja, Anda bisa berhemat dengan membawa makan siang dari rumah. Selain berhemat, hidup Anda menjadi lebih sehat. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda.
Acara ini dipersembahkan oleh